On cam yuk. Oke, berarti nggak aku yang nge-record ya. Oke. Yuk teman-teman yang udah join on cam yuk on cam. Pelin. Apa? Kene ae wis. Kenapa? Ana adike ki lho. Kasih. Yuk teman-teman yang udah join on cam yuk on cam. Kita ngobrol sebentar kali ya sebelum kelasnya dimulai. Mana aja nih yang udah hadir di sini, yang SMP, yang SMA, ada dari daerah mana aja? Ada yang sama nggak sama aku? Aku dari Sumbar. Nggak ada yang sama ya? Teman-teman udah pada siap kelasnya belum? Udah siap kan? Komen dong yang udah siap, takutnya pada nggak stay di Zoom-nya. Kita bisa nunggu yang lain. Oke, makasih. Yang lain gimana? Siap, Kak. Bagus, bagus. Siap, Kak. Oke. Siap, Kak. Siap, bagus, bagus. Sebelum dulu, aku mau ngajak ngobrol dulu nih sama yang udah on cam. Ini ada background yang menarik nih. Halo Kiran. Halo, Bisa Kak. dari SMP mana? Daerah mana? Jakarta. I see, I see. Soalnya backgroundnya itu kamarnya itu nggak sih Member NCT? Kayaknya K-pop stan banyak banget ya yang SMP. Oke. Karena ini sebelum mulai kelas, aku mau nyampein beberapa pesan dulu. Yang pertama itu, kelas kita hari ini didukung oleh banyak pihak nih dari media partner kita. Itu ada Believe in Youth, ada Sejuta Cita, ada Jawa Kemenca, The Curious Mind, Teruntuk Project, Matematika, Anak Edukasi, Create Generation, Memory Nusantara, Project Bus ID, Satu Pensil, Sustain the Nation, Impresi Asumsi di balik masa remaja, Arise a Rose, dan Become More Indonesia. Ternyata yang mendukung kelas terjago kita hari ini. Nah kayaknya udah menunjukkan pukul 7:05, jadi kita langsung mulai kelas kita ya. Pas bisa izinin aku nge-share screen bentar, ini enggak? Oke, bentar. Thank you. Teman-teman yang SMP di sini udah tahu SMA-nya mau ngambil jurusan apa? Boleh on mic gitu, nggak apa-apa. Atau masih Udah, Kak. Udah, mau masuk jurusan apa SMA-nya? Mau ambil, kan aku mau masuk SMK, jadi aku mau ambil pariwisata. Widih, keren banget.
Udah tahu dari SMP ya. Yang lain gimana? Yang lain mau nyambil jurusan apa nih? Mungkin SMK juga atau enggak SMA gitu? Aku SMA IPA. I see. Keren. Udah ada planningnya ya dari sekarang. Oke, karena udah bisa share screen, aku sebentar. Oke, kayaknya udah pas. Aku mulai kelasnya ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas Real Class Bahasa Indonesia Terjaga pertama kita. Nah, untuk kelas hari ini itu kita akan belajar mengenai konjungsi. Jadi konjungsi ini itu sebenarnya materi SMP dan SMA ya, muncul di UTBK. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah itu bagus banget. Jadi hari ini kita bisa lebih ke pembahasan soal. Tapi buat teman-teman yang misalnya masih lupa tentang materi konjungsi itu nggak apa-apa banget karena akan ada sedikit penyampaian materi tentang konjungsi ini. Oh iya, sebelum mulai kelasnya izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Aini Fauzia, biasa dipanggil Uni. Aku mahasiswa Universitas Pajajaran angkatan 2020. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang berminat atau misalnya di jurusan sastra, karena aku jurusan sastra, teman-teman bisa langsung Instagram dan kita bisa ngobrol bareng gitu, bisa tanya jawab. Oke? Dan mungkin sedikit poin ya sebelum kelasnya dimulai, buat teman-teman yang gak ada kendala buat on cam, tolong on nanti bisa interaktif. Terus selama kelas diperkenalkan untuk untuk mute. Jadi biar suaranya tuh nggak terbakan. Tapi teman ada pertanyaan gitu atau misalnya ada yang mau disampaikan sama aku nyampein materi, bisa langsung on mic ya biar nanti bisa langsung kita bahas. Oke? Jadi langsung aja kita mulai ke materi konjungsi. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui, konjungsi itu adalah kata atau ungkapan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, teman-teman pasti kayaknya ini udah tahu lah ya, kata itu apa, kalimat itu apa. Tapi di sini ada yang tahu nggak apa itu klausa dan apa itu frasa? Teman yang tahu apa itu apa itu frasa sama klausa ada nggak? Sambil on mic gitu, kayak misalnya frasa itu ini, klausa itu gitu. Mungkin banyak dari kita itu yang bingung gitu bedanya antara frasa dan klausa. Sorry. Oke. Apa udah pada lupa nih materinya? Pada lupa ya? Udah lama nggak diulang-ulang. Oke. Biar nggak terlalu lama, aku sampein aja ya. Jadi frasa itu adalah gabungan kata. Artinya ketika kita menggabungkan 2 atau 3 kata, tapi mereka masih menyampaikan atau gagasan yang sama. Misalnya nih teman bilang tas cantik, itu tuh frasa. Kenapa? Karena dia tuh masih disebut tas, tapi ada sifatnya yaitu cantik. Itu frasa. Bedanya sama klausa, kalau klausa itu dia bentuk paling sederhana dari kalimat. Itu ada subjek sama ada predikat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih ada kalimat yang panjang banget, itu biasanya terdiri dari beberapa. Kalau misalnya kalimat ada SPOK kan ya, atau enggak ada SPO sama pelengkap. Nah, kalau klausa itu cuma ada S sama, jadi cuma ada subjek sama predikat gitu. Kemudian konjungsi itu gunanya sebagai ungkapan penghubung. Jadi kalau teman nih abis selesai ngomong gitu ya, nah biar idenya bisa nyambung, biar omongnya itu pas ngomongnya itu nggak putus-putus, itu kita pakai ungkapan penghubung atau biasa disebut. Konjungsi ini dibagi menjadi 2. Ada konjungsi antar kalimat sama konjungsi intrakalimat. Oke, aku mau nanya lagi nih teman-teman, adanya konjungsi antar kalimat sama intrakalimat. Ayo jangan ragu dong, kalau nggak ada yang mau ngomong aku tunjuk nih ya. Yuk, yang tahu bedanya konjungsi antar kalimat sama intrakalimat. Sebenarnya dari nama kayaknya udah pada tahu sih. Ayo
berani kita ngomong ini, latihan. Kan pesertanya di sini nggak begitu rame ya, jadi biar bisa latihan gitu buat ngomong di depan publik. Ada yang tahu nggak nih bedanya konjungsi antar kalimat sama intra-kalimat? Ada yang tahu? Kalau ada yang mau juga boleh, ada yang mau on mic juga boleh. Kalau nggak ada aku pilih ya. Kalau nggak ada aku pilih jadi latihan jantung dulu. Aku Kak, Boleh banget. Langsung aja. kalau antar kalimat yang menghubungkan kalimat dengan kalimat, kalau intra kalimat yang menghubungkan kata dengan kata. Oke, itu udah benar ya teman-teman. Jadi kalau dari nama itu kita udah tahu antar kalimat berguna. Oke, Kak Uni kayaknya nge-lag. Bentar ya, guys. Oke, maaf banget. Tadi tiba-tiba laptopnya mati, jadi layar biru. Bentar ya. Oke, udah share screen lagi kan ya? Maaf banget teman-teman. Oke, semoga nggak ada kendala lagi deh. Oke, tadi kita sampai... Bentar ya. Oke, tadi kita sampai ke konjungsi kan ya, konjungsi antar kalimat dan intra kalimat. Jadi benar banget ya, konjungsi antar kalimat itu berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Nah, biasanya itu terletak di awal kalimat yang kedua dan dia diikuti koma. Dia harus diikuti koma, gitu. Kalau konjungsi intra kalimat, dia berfungsi untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Jadi sebenarnya kata itu benar, tapi dia biasanya lebih dari kata gitu. Biasanya kalau nggak frasa, kalau nggak klausa dalam sebuah kalimat. Nah, beberapa menggunakan koma dan beberapa tidak. Jadi ada konjungsi intra kalimat yang pakai koma, ada yang enggak gitu. Nah, konjungsi intra kalimat sendiri itu ada 3 ya. Ada koordinatif, ada subordinatif, dan ada korelatif. Nah, bedanya apa aja? Kalau koordinatif itu, kita ingat aja, dia mengkoordinasi agar mereka itu setara. Jadi koordinatif itu berfungsi untuk menghubungkan klausa yang setara. Misalnya nih teman-teman tahu kan ya tentang anak kalimat, induk kalimat. Nah kalau itu dia cuma ada satu jenis. Contoh dari konjungsi intra kalimat ini itu ada dan, atau yang sering dipakai itu biasanya sedangkan, walaupun, melainkan, pokoknya konjungsi di dalam suatu kalimat yang setara. Kalau konjungsi subordinatif, dia untuk kalimat yang tidak setara. Biasanya itu digunakan untuk konjungsi yang menandakan waktu. Waktu itu kayak misalnya setelah, sebelum, sesudah, ketika,
sambil, pokoknya kalau kita baca itu kita jadi tahu di saat apa kalimat itu terjadi. Contoh kalimatnya nih, misalnya ibu mencuci piring ketika anaknya membeli baju misalnya. Nah, ada penanda ketika ini itu adalah contoh dari konjungsi subordinatif. Kalau korelatif itu adalah konjungsi yang berpasangan. Mereka harus couple gitu. Mereka nggak bisa sendiri, nggak boleh diputusin gitu. Jadi contohnya nih, teman-teman tahu kan konjungsi jika maka. Misalnya, jika Andi tidak belajar, maka dia bisa mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Nah, jadi penggunaan jika dan maka adalah contoh dari konjungsi korelatif. Jadi mereka berkorelasi, mereka ada hubungan, mereka nggak bisa berdiri sendiri. Contoh lainnya nih, teman-teman. Misalnya, baik ini maupun itu. Misalnya contoh kalimatnya itu, baik Andi maupun Budi sama-sama tidak menyukai sepak bola misalnya. Jadi baik ini maupun itu. Jadi mereka tuh harus berpasangan. Kita nggak bisa bilang kalimatnya baik ini itu kayak kepotong gitu kalimatnya jadinya. Gagasannya itu tidak tersampaikan dengan penuh. Makanya kalau konjungsi korelatif itu mereka harus berpasangan. Kalau mengenai materi konjungsi ini teman-teman udah pada paham belum? Atau apakah aku ngomongnya kecepatan jadi bisa aku ulang lagi? Sorry. Udah paham semua? Kalau ada yang mau ditanyain bisa raise hand atau bisa komen ya. Nggak ada? Karena kalau nggak ada kita langsung ke pembahasan soal biar teman-teman langsung paham. Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi ini ada pertanyaan pertama kita. Gimana sih cara kita ngejawab pertanyaan seperti ini? Biasanya ya kalau ujian itu yang paling krusial nih, yang paling penting itu adalah gimana kita bisa ngejawab pertanyaan itu di waktu yang tepat. Artinya kalau kita bisa jawab pertanyaan dalam 5 menit, tapi kalau dikasih waktu yang cuma 1 menit kan hitungannya kita nggak sempet ngejawab pertanyaan itu kan. Makanya kita harus bisa ngealokasiin waktu dengan baik. Untuk pertanyaan bahasa Indonesia itu biasanya teksnya itu panjang-panjang, ya nggak sih? Panjang-panjang, terus nanti pertanyaannya harus dianalisis lagi, dan kayak pokoknya rada ribet gitu tibanya. Nah, cara pertama itu kita baca soalnya dulu. Apalagi kalau teksnya panjang, itu biasanya yang ditanya itu cuma sedikit sebenarnya. Habis kita baca teks, kita bisa lihat opsi atau pilihan. Kalau di sini kita bisa lihat ya, pilihannya itu ada kalimat 2, 3, 4, dan 7. Sedangkan di pertanyaannya, di teksnya itu ada 7 kalimat. Jadi kalau kita udah lihat opsi, kita nggak perlu baca kalimat 1, kalimat 5, sama kalimat Kak, 6. itu tadi yang 7 yang mana? Soalnya di bawahnya juga 4. Apa kepotong ya pilihannya? Ada pilihan Oh E. iya, yang E-nya. Oke, makasih. Oke. Jadi, kita bisa baca kalimat yang ditanyain aja, biar nggak semuanya gitu. Jadi nanti waktu ekstranya kita bisa gunain untuk baca ulang soalnya. Karena itu penting banget. Kayak aku tuh dulu sering banget keliru. Aku udah mikir jawaban A, tapi yang aku isi tuh B. Kayak nyesek banget gitu, karena kita udah bener kan sebenarnya, cuman salah dinandain doang. Nah, jadi nih, kalimat yang ditanyain itu kan di sini penggunaan konjungsi yang salah adalah ada kata padahal, seperti, kemudian ada padahal, seperti, sambil, sehingga, dan tetapi. Teman-teman, aku kasih waktu 1 menit untuk baca soal dan untuk cari jawabannya ya. Aku kasih 1 menit dari sekarang. Oke, bisa dibaca dulu. Aku mute dulu deh, biar bacanya tenang.
Kalau ada yang udah tahu jawabannya bisa langsung di komen ya, teman-teman. Oke, udah habis waktunya 1 menit. Udah lewat sih sebenarnya, sorry aku lupa. Oke, jadi aku lihat nih yang komen B. Ada 3 orang, ini kan rame ya, ada 33. 30 orang laginya mana? Ada yang komen lagi? Beda-beda nggak apa-apa ya, kita di sini sambil belajar. Oke, ada yang B, ada yang D, ada yang C. Oke, yang lain, ada yang lain mungkin? Oke, ada B lagi, ada C. Nggak ada yang milih A Opsinya ya? kepotong, Kak. Kenapa? Opsinya kepotong, nggak bisa kelihatan bawahnya. Potong, bentar ya. Ini. Oke, harusnya udah bisa sih. Oke, ada yang jawab D. Oke, lengkap ya. A, B, C, D, E gitu lengkap. Oke, karena semuanya udah pada jawab nih ya. Ada A, B, C, D, E. Berarti kemungkinannya ada banyak banget. Kita bahas dulu ya. Pilihan A, padahal pada kalimat 2. Padahal itu kira-kira konjungsi intrakalimat atau antar kalimat. Bisa di komen, bisa on mic aja, nggak apa-apa teman-teman. Biar interaktif kelasnya. Kira-kira padahal itu konjungsi apa? Oke, aku lihat ada yang jawab intra. Oke, masih intra. Yang lain? Yang lain gimana nih? Baru 2 orang nih aku lihat. Oke, ada yang jawab antar. Oke, antar lagi. Sama nih, dua-dua poinnya. Ada antar, oke. Oke, kayaknya dominan antar ya. Jadi benar. Padahal itu adalah konjungsi antar kalimat. Padahal itu adalah konjungsi antar kalimat. Jadi penggunaannya itu sebenarnya udah benar, teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena konjungsi antar kalimat itu kan tadi syaratnya 1, dia di awal, ada 2. Syaratnya yang pertama dia di awal kalimat, dan kedua dia diikuti oleh koma. Jadi ketika orang atau penulis menggunakan konjungsi antar kalimat dan dia udah pakai koma, itu berarti dia udah benar. Jadi opsi A itu sayang sekali kurang tepat nih. Nah, oke. Nah, kemudian pada pilihan B itu seperti pada kalimat 3. Jadi tadi aku lihat kayaknya banyak banget ya yang komen B. Dan ini mungkin salah satu kenapa konjungsi itu adalah materi yang penting buat dipelajari. Karena penggunaan seperti pada kalimat itu udah benar, teman-teman. Letak koma itu letaknya sebelum kata seperti. Oke, kenapa? Karena seperti itu bentuk perincian. Jadi sebelum dirinci itu orang berhenti dulu ngebacanya gitu. Anak dan remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon pintar, komputer, dan tablet. Jadi penggunaan seperti itu, karena dia konjungsi intrakalimat, dia pakai koma sebelum kata sepertinya. Oke, sebelum kata seperti. Kemudian pada pilihan C nih, tadi aku lihat juga ada yang jawab pilihan C ya, dan lumayan banyak juga kayaknya. Pilihan C itu sambil pada kalimat keempat. Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lehernya ke bawah. Nah, pilihan C ini sebenarnya itu tepat penggunaannya. Kenapa? Karena sambil adalah konjungsi intrakalimat dan dia menyampaikan maksud dari klausa sebelumnya. Di sini kan dijelasin ya, banyak dari mereka bermain gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lehernya ke bawah. Jadi sambil ini tuh ngejelasin sih gimana posisi mereka bermain gadget gitu. Jadi nggak pakai koma. Nah, ada pilihan D sama E. Ini tuh sebenarnya tadi pilihan yang sepi sih aku lihat. Jadi kita nggak apa-apa, kita latihan dulu.
Jadi antara D sama E ini jawabannya apa ya? Jawabannya adalah E. Aku jelasin yang D dulu. D itu kan sehingga. Sehingga itu pada kalimat 4 sama fungsinya seperti sambil tadi gitu. Dia ingin menjelaskan dia sebagai konjungsi intrakalimat, jadi nggak perlu pakai koma. Karena dia menjelaskan dari yang sebelumnya gitu. Jadi kan mereka tuh masih menyampaikan maksud yang sama. Masih berkaitan erat, nggak berlawanan idenya. Makanya konjungsi sehingga itu nggak pakai koma. Teman-teman juga bisa lihat nih ya, sebenarnya contoh lainnya pada kalimat 5, ini untuk bantuan yang B tadi, konjungsi seperti itu, komanya letaknya sebelum kata seperti. Mungkin buat teman-teman yang udah hadir di trial class sebelumnya tahu ya, kalau penggunaan konjungsi, beberapa ada yang pakai koma sebelum, ada yang sesudah, gitu. Oke, benar banget. Keren banget nih. Gloria tadi sendiri ya yang jawab E. Jadi benar, tetapi itu sebenarnya adalah konjungsi intrakalimat. Jadi yang bikin dia salah apa? Pertama, karena dia seharusnya letaknya nggak di sana. Dia harusnya di tengah kalimat. Jadi biar ini benar jawabannya, buat kalimatnya benar, kalimat 6 sama 7 itu seharusnya digabung, dan konjungsi tetapi itu taruhnya di tengah-tengah. Yang kedua, kalau masih mau pakai kata tetapi di awal kalimat, itu ganti jadi akan tetapi. Akan tetapi itu baru konjungsi antar kalimat. Dan koma itu benar kalau dia di awal gitu. Jadi kalau kita cuma fokus ke satu poin nih, yang tadi kan aku bilang kalau dia konjungsi di awal, dia harus pakai koma. Secara penampilan, kalimat 7 itu benar karena dia konjungsi di awal dan dia pakai koma. Tapi konsep satu lagi nih, karena dia konjungsi intrakalimat, dia nggak seharusnya di awal kalimat. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak tentang pertanyaan pertama? Ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang masih ragu gitu tentang optionnya atau misalnya tentang contoh konjungsi yang digunakan. Oke, karena kayaknya nggak ada, aku mau ngejelasin 3 kata ya yang ada aku tebalin ini. Ada telepon, ada gadget, sama setrum. Buat teman-teman yang SMP sama SMA yang udah gabung nih, kata baku itu adalah dasar dari kita menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau tulisannya salah, itu dia nggak muncul di KBBI, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan tulisan yang benar gitu, apalagi di pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk persiapan UTBK ya, biasanya tuh pilihannya itu cukup menjebak gitu loh. Kayak telepon itu kan biasa ditulis kalau nggak telepon nih pakai F, kalau nggak pakai telepon pakai P, E-nya nggak ada di tengah-tengah. Padahal yang benar itu telepon, T-E-L-E-P-O-N gitu. Jadi sambil kita ngebahas soal, sambil kita ngebahas kata baku ya. Jadi walaupun ini materi konjungsi, tapi ya kita bisa nambah kosakata kita mengenai bahasa baku. Kemudian kata kedua itu ada gadget. Jadi gadget ini tuh sebenarnya udah benar. Kenapa dia nggak perlu dimiringin? Karena dia merupakan bahasa serapan. Tapi kalau teman-teman misalnya disuruh nih bikin teks di sekolah ya, teks eksposisi misalnya untuk SMP atau untuk SMA, aku lupa. Jadi itu gadget bisa dipakai, nggak perlu dimiringin karena dia udah bahasa serapan. Tapi kalau mau amannya nih pakai bahasa Indonesia yang benar-benar terjemahannya, teman-teman bisa terjemahin gadget jadi gawai. G-A-W-A-I, itu bentuk bahasa baku dari gadget gitu, bahasa serapannya. Oke? Kemudian setrum. Ini kata ketiga atau kata kunci ketiga pada pertanyaan pertama. Setrum itu sering nggak sih di sini yang nyebutnya itu jadi sentrum? Jadi kayak, aduh aku kesentrum nih gitu. Padahal sebenarnya sentrum itu ada di KBBI. Tapi artinya bukan aliran listrik yang kita rasain di badan, tapi artinya sentral atau artinya di tengah. Jadi penulisan yang benar adalah setrum, nggak pakai N ya. Oke, jadi itu 3 kata kunci untuk pertanyaan pertama. Ini penjelasan alasan kenapa pilihannya itu E. Nanti teman-teman bisa lihat lagi detailnya di PPT yang aku kirim di grup ya nanti. Oke, ke pertanyaan kedua.
Aku kasih waktu sama 1 menit buat teman-teman baca soalnya dan untuk menentukan jawaban. Kalau misalnya udah ada ketemu jawabannya, langsung jawab aja ya di chat box, nggak apa-apa. Oke? Aku kasih 1 menit dari sekarang. Oke, udah habis waktu 1 menitnya. Gimana nih teman-teman, jawabannya apa untuk pertanyaan kedua ini? Oke, ada yang jawab A. Oke. Selanjutnya ada C. Beragam ya, beragam. Oke, ada C lagi. Yang lain gimana nih? Kita 31 orang di sini. Baru 4 orang aku lihat yang jawab. Yang lain gimana? Oke, ada D. Ada B, ada A. Oke. Aku lihat nggak ada yang jawab E ya. Oke. Oke, ada yang bilang D, ada C. Pokoknya banyak sih sama banyak ya kayaknya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertanyaan ini. Teman-teman yang masih mau nulis jawabannya boleh ya, nggak usah ragu, langsung diketik aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke. Pertama, masih sama cara yang kayak tadi. Kita udah baca soal, kita udah lihat optionnya. Kita cuma perlu baca kalimat yang ada di option. Oke. Kemudian kita tentuin bahwa pada kalimat 2, sebuah penelitian yang diadakan oleh Universitas Alberta di Kanada mengungkapkan bahwa anak-anak yang biasa ikut memasak akan cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan sehat. Oke, sebenarnya ini itu penggunaannya udah tepat, teman-teman. Jadi bahwa itu mirip sama kata sehingga, mirip sama kata sambil yang tadi. Jadi ketika dia menjelaskan klausa pada sebelumnya, dia nggak perlu pakai koma. Jadi ini udah benar. Diadakan oleh Universitas Alberta mengungkapkan bahwa anak-anak yang biasa ikut. Nah, bahwa anak-anak yang biasa ikut itu kan untuk menjelaskan hasil penelitian yang sebelumnya gitu, yang ini dibilang di sebuah penelitian bahwa anak-anak yang biasa ikut memasak. Jadi klausa yang kedua setelah kata bahwa itu berfungsi untuk menjelaskan penelitian yang ada di awal kalimat. Jadi penggunaannya udah benar. Kemudian oke, aku lihat. Oke, yang terakhir komen ada pilihan D. Kita lompat ke pilihan D nih. Selain itu pada kalimat 4. Kira-kira konjungsi selain itu masuk ke konjungsi antar kalimat apa intra? Antar atau intra? Ayo. Ada yang tahu nggak? Selain itu masuk konjungsi antar kalimat atau intra kalimat? Ada yang tahu? Atau masih ragu-ragu nih? Atau kayaknya bisa keduanya deh, gitu. Gak ada yang tahu ya? Oke, antar, oke. Oke, kita tutup jawabannya di antar. Benar ya? Konjungsi selain itu tuh adalah konjungsi antar. Jadi, ketika kita menggunakan konjungsi antar kalimat, dia pakai koma setelah penulisannya. Jadi selain itu, anak yang biasa memasak di rumah bla 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 bla. Jadi
pilihan D itu sebenarnya penggunaan konjungsi yang tepat. Jadi bukan jawabannya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita bisa cari jawabannya nih. Ya buat teman-teman yang tadi nebak yang jawabnya D, bisa ganti jawabannya nih sekarang. Kita tinggal pilihan B, tinggal pilihan C, tinggal pilihan E. Jadi teman-teman yang tadi udah jawab, misalnya yang A sama D, bisa ganti jawabannya dulu sebelum kita lanjut ke jawabannya. Jadi benar ya, selain itu tuh dia konjungsi antar kalimat, penulisannya udah benar, letaknya juga udah benar. Lanjut ke pilihan, oke random ya, pilihan C, aku lihat pilihan C di chatnya. Ketika pada kalimat 3, ketika memasak, waktu anak untuk menonton televisi menjadi berkurang. Oke, jadi kalau kita ingat nih, kalau konjungsi antar kalimat itu harusnya dia pakai koma kan setelahnya. Tapi apakah dia pakai komanya langsung setelah konjungsi atau apakah dia komanya setelah klausa gitu. Itu pertanyaannya ya. Yang benarnya adalah tergantung dia konjungsi apa. Kalau dia konjungsi seperti padahal, selain itu, jadi, itu dia benar. Dia pakai koma langsung setelah itu. Tapi kalau misalnya konjungsi antar kalimat yang kita pakai itu adalah konjungsi yang menandakan waktu, menandakan perbandingan, maka kita harus sebutin dulu waktunya kapan, perbandingannya apa. Misalnya nih, kalau kita bilang ketika memasak, memasak itu kan jadi penandanya. Jadi saat memasak tuh waktu anak jadi berkurang gitu buat nonton TV. Tapi kalau kita nggak bilang memasak, kita jadi nggak tahu ketika apa. Ketika apa sih waktu anak tuh menonton televisi jadi berkurang? Jawabannya ketika memasak. Jadi penggunaan koma di sini tuh udah benar, dia setelah klausa. Sama halnya kalau kita bilang kata setelah. Misalnya, setelah melakukan A, dia baru melakukan B. Kalau misalnya kita berhenti di kata setelah, kita nggak tahu setelah apa dia melakukan B. Kalau kita tahu nih jawabannya adalah setelah melakukan hal A, baru dia melakukan B, berarti komanya setelah A tadi, gitu. Sama halnya dengan selain itu. Itu adalah kata rujukan. Benar kan ya? Itu tuh adalah kata rujukan. Ini, itu, nya, gitu. Itu tuh kata rujukan. Jadi kalau kita ganti sama klausa yang dimaksud, itu bisa. Kenapa selain itu tuh benar? Karena itu merujuk pada itu, kata itu, merujuk pada kalimat sebelumnya. Jadi dia nggak perlu sebutin klausanya panjang-panjang, dia tinggal ganti kata panjang itu dengan rujukan itu. Oke? Mungkin agak susah dimengerti ya, karena banyak banget itunya. Tapi bisa diproses dulu gitu. Oke, jadi aku tadi udah ngejelasin juga secara nggak langsung kalau pilihan E itu konjungsinya benar. Jadi jawabannya bukan E. Jadi itu adalah konjungsi antar kalimat. Sama kayak selain itu. Komanya setelah kata yang dimaksud. Karena jadi itu kan dia nggak bentuk konjungsi yang bersyarat. Dia nggak perlu bilang jadi apa gitu loh. Kalau ketika, kan kita harus bilang ketika apa. Apa yang dimaksud gitu. Apa yang terjadi di waktu apa dia terjadi. Sedangkan kata jadi, itu dia hanya untuk memperjelas. Jadi komanya langsung setelah konjungsi. Pilihannya adalah B. Oke, aku lihat Syafa atau Safa ganti pilihan jadi B, jadi benar ya, benar banget. Jadi pilihannya B. Kenapa? Karena sebenarnya untuk pada kalimat 3 itu bukan konjungsi, teman-teman. Jadi untuk itu adalah sebuah preposisi atau kata depan. Artinya dia untuk menjelasin verb atau kata kerja, tapi dia bukan sebagai konjungsi. Jadi untuk menonton, sedang menonton, lagi menonton. Nah, itu adalah preposisi karena dia menjelaskan kata kerja menonton ini. Mungkin teman-teman ada yang keliru kali ya sama kata untuk, sama kata sambil, karena kan mirip-mirip fungsinya. Tapi sebenarnya untuk di, ke, dari itu masuk ke preposisi. Jadi jawabannya B ya, untuk penggunaan konjungsi yang salah. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak tentang
jawabannya tentang pertanyaannya mungkin atau tentang teksnya mau ditanyain, bisa langsung di chat, bisa langsung on mic. Tapi selagi itu mungkin ada yang masih ngetik nih, aku jelasin dulu tentang kata kunci di pilihan ini ya. Jadi kata kunci yang pertama itu cenderung. Ini tulisannya ada benar ya, kita tulisnya satu-satu, cenderung. Kita nggak langsung tulis cenderung, itu enggak, tapi cenderung. Itu penulisan bahasa yang baku. Kemudian junk food. Mungkin masih meragukan ya, kenapa sih junk food tulisannya di huruf miringin? Pertama, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dalam sebuah teks, yang mayoritasnya itu bahasa Indonesia nih teksnya, tapi tiba-tiba ada bahasa asing itu harus pakai huruf miring. Itu yang pertama. Kedua, terus apa dong bedanya sama gadget? Kalau gadget udah masuk ke bahasa serapan, bahasa baku, udah diterima di bahasa Indonesia, tapi junk food itu enggak. Gitu. Jadi junk food itu masih bahasa asing, jadi dia harus ditulis miring. Kalau teman-teman masih mau nulis pakai bahasa Indonesia nih, teman-teman bisa ganti pengertiannya jadi makanan cepat saji. Jadi sebenarnya kita tuh udah sering banget dengar bahasa Indonesia, tapi mungkin udah terbiasa sama bahasa aslinya gitu. Jadi udah sebut junk food aja, kita udah lupa bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita masih mau nulis junk food, itu boleh, tapi harus ditulis miring. Oke, itu dia 2 kata kunci. Aku lihat ada pertanyaan. Penggunaan maka itu diikuti koma setelahnya atau sebelumnya. Oke, maka ini itu mirip ya sama konjungsi yang aku sebut tadi, konjungsi korelatif. Artinya biasanya mereka itu berpasangan. Jika sama maka. Baik ini maupun itu. Nah, kalau kita menggunakan jika dan maka bersamaan, maka itu komanya sebelum. Aku bisa nulis kalimat kayak, jika Andi tidak belajar kemarin, maka ia bisa saja mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Jadi komanya itu sebelum maka. Gitu. Sampai situ paham nggak? Tapi maka ini itu juga bisa dipakai di awal kalimat. Intinya, kalau dia di awal kalimat, dia pakai komanya setelah. Tapi kalau misalnya dia di tengah kalimat, dia biasanya sebelum kata maka. Jadi keduanya ada ya, ada yang sebelum sama ada yang sesudah. Gitu. Gimana Asnia? Benar nggak Asnia? Udah paham belum sama jawabannya? Oke, makasih. Kita lanjut. Ini penjelasannya. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT lebih lengkapnya. Pertanyaan ketiga, sama kayak sebelumnya, aku kasih waktu 1 menit buat teman-teman baca soalnya, dan buat teman-teman jawab. Kalau udah tahu jawabannya, bisa langsung dikirim di chat box ya. Jadi yang pertama ngirim jawaban juga nggak apa-apa sih, santai aja. Oke? Aku kasih waktu 1 menit dari sekarang. Udah habis ya, waktu 1 menit ya. Oke, banyak nih yang komen. Akhirnya ada bilang D. Oke, D. Aduh, sama semua nih. Yang lain gimana? Oke, ada yang B, ada yang C. Antara A sama D. Oke, ada yang milih 2 ya. Boleh. C, D. Ada B. Oke.
Kita bahas ya. Kayaknya nggak ada yang pilih E sih, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena pilihan E itu konjungsinya udah benar. Maka pada kalimat 7 baru aja kita bahas ya. Ini tadi yang nanya siapa ya? Kayaknya bisa menerawang gitu pertanyaan aku. Jadi maka itu benar ya. Tadi kita udah bilang. Maka kalau dia di tengah kalimat, dia pakai koma sebelum. Karena dia pasangannya sama jika. Gitu. Jadi penggunaan maka pada kalimat 7 itu benar. Lanjut kita ke pilihan C. Jika pada kalimat 8. Maka pada kalimat 7. Oke, benar ya. Aku tadi salah lihat. Ini makanya ada 2. Ada di kalimat 7 sama 8. Tapi benar keduanya. Ini ada koma sebelum, ini juga sebelum. Kita ke pilih tadi ya, jika pada kalimat 8. Jadi kayak yang aku sampaikan tadi, jika pengelola hanya mengejar pendapatan. Ini benar teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, jika dan maka itu mereka sering barengan, tapi nggak harus bareng. Kayak makanya kadang nggak ada, jikanya kadang juga nggak ada. Tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, jika ini penggunaannya udah benar, karena dia memisahkan dengan maka. Jadi komanya itu setelah klausalnya tersampaikan. Jadi kalau misalnya kita bilang jika A maka B, kita harus sebutin A-nya itu apa. A itu kan sebagai syarat. Kalau misalnya A ini nggak ada, B-nya itu nggak bisa terjadi. Pada kalimat ini penerapannya adalah jika pengelola hanya mengejar pendapatan. Jadi syaratnya nih, kalau pengelola hanya mengejar pendapatan, fungsinya itu nggak bisa ada gitu. Fungsi kebun raya sebagai konservasi itu jadi terabaikan. Jadi jika maka itu kan dia syarat sama konsekuensi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pengelola hanya mengejar pendapatan. Konsekuensinya, jika syarat ini terjadi, maka fungsi kebun raya sebagai konservasi bisa terabaikan. Oke. Jadi pilihan C dan E itu kurang tepat karena dia udah benar penggunaannya. Kemudian pada pilihan B nih, serta pada kalimat 7. Dengan koleksinya berupa 13.000 pohon yang terdiri dari sekian suku, sekian marga, dan sekian spesies, serta lokasi yang strategis di tengah kota, maka target itu mudah dicapai. Oke, kita kebayangnya itu serta ini mirip kan ya sama penggunaan dan. Jadi kalau misalnya dia perincian lebih dari 3 atau lebih dari 2, bukankah dia harusnya pakai koma di sini? Di kata spesies, bukankah dia harusnya pakai koma? Nah, sebenarnya kata spesies dan lokasi yang strategis di tengah kota ini adalah gagasan yang sekelompok. Penulis itu mengelompokkan ini jadi satu hal. Makanya dia nggak perlu pakai koma lagi. Karena di sini udah ada dan ya. Dan itu kan artinya dia udah paling terakhir. Ini ada perincian pertama, ini perincian yang kedua, dan ini nih yang panjang banget, ini itu perincian yang ketiga. Jadi karena dia udah ada dan di sini, serta di sini itu nggak perlu pakai koma. Karena dia satu kelompok sama yang spesies, sama lokasi gitu. Jadi ibaratnya nih ya, kita pisah. Ini kan yang terakhir nih. Sini ini koma 1, ini koma 2. Mereka tuh ibaratnya ini hal A, yang ini tuh hal B. Kalau dia cuma ada 2, dia nggak pakai koma gitu. Aku ulang deh ya, aku ulang nih, biar nggak keliru. Ini kan kita anggapnya sampai sini kan perincian kedua, ini perincian 3 ya, panjang banget ini yang sampai koma, yang di antara koma ini. Nah, 3.000 sekian spesies dan lokasi yang strategis di tengah kota, itu ibaratnya 2 hal yang berbeda. Emang mereka 2 hal yang berbeda nih, tapi mereka dikelompokin jadi satu. Kalau mereka dikelompokin jadi satu, mereka nggak perlu pakai koma, gitu. Karena mereka cuma 2. Kecuali kalau misalnya ada 3 nih, ada lagi versi 3-nya, baru pakai koma. Tapi karena di sini dia cuma 2, ada spesies dan lokasi, cuma 2. Jadi nggak pakai koma, gitu ya. Jadi aturannya tetap ada, tapi karena dia cuma 2, dia nggak pakai koma. Nah, kalau dikelompokin secara garis besar nih, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, baru dipakai komanya di sini, gitu. Oke? Aman ya sampai sana? Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung on mic atau nggak bisa langsung di chat box-nya ya. Kemudian tinggal pilihan A sama D. Terakhir aku lihat ada yang milih A sama D.
Oke, kemungkinan benarnya 50%, kemungkinan kurang tepatnya juga 50%. Deg-degan nggak nih? Tadi ada yang nebaknya pas banget A sama D. Nah, jadi adapun adalah penggunaan yang tepat di sini. Kenapa? Karena adapun itu adalah konjungsi yang penulisannya itu digabung, gitu. Jadi adapun itu digabung. Teman-teman mungkin pernah belajar tentang partikel pun ya. Partikel pun itu harus dipisah dari kata dasar. Tapi ada 12 pengecualian yang akan aku sampaikan habis ini. Jadi adapun ini itu benar. Gitu. Adapun fungsi penelitian dan pengembangan yang erat kaitannya dengan konservasi diserahkan kepada lembaga terpisah. Jadi seharusnya ini tuh ada koma di konservasi. Karena dia menghubungkan klausa yang ada baris pertama dengan klausa yang ada di baris kedua. Dipisahkan dengan koma di sini. Gitu. Jadi ini adapun benar ya. Pilihannya, jawabannya adalah D, padahal. Jadi tadi yang udah bilang D benar banget. Dan di awal-awal juga kayaknya banyak yang pilih D ya. Jadi selamat akhirnya di pilihan di pertanyaan ketiga udah pada banyak yang benar nih. Padahal kenapa sih salah? Jadi kayak yang aku bilang sebelumnya, konjungsi antar kalimat itu harus pakai koma. Setelah itu atau setelah klausa yang mengikuti. Tapi di sini dia cuma ada satu klausa, nih satu kalimat yang panjang ini. Jadi komanya letaknya langsung setelah kata padahal. Gitu. Jadi padahal itu seharusnya pakai koma, makanya pilihan D adalah pilihan yang benar untuk pertanyaan ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau diulang gitu misalnya penjelasannya, ada yang kurang jelas misalnya, boleh langsung disampaikan. Mungkin selagi ada yang mau ngetik atau misalnya ada yang mau mikir dulu gitu ya, bisa aku jelasin dulu mengenai kata kunci. Oke. Yang pertama itu adapun. Jadi kayak yang aku jelaskan sebelumnya, partikel pun itu harus dipisah. Tapi ada 12 kata yang menjadi pengecualian. Contohnya, salah satunya adalah kata adapun. Adapun ini tuh penulisannya harus digabung karena dia konjungsi. Oke? Karena dia konjungsi, dia ditempel sama kata pun, dia harus digabung. Kemudian pada kata konsentrasi. Konsentrasi ini tuh udah bener ya. Konsentrasi. Jangan diilangin N-nya, misalnya jadi konsentrasi atau misalnya konsentrasi gitu. Yang benar adalah konsentrasi gitu. Oke, jadi penulisan yang baku adalah adapun dengan digabung dan konsentrasi. Ya, ada yang mau nanya atau mungkin salah tekan kali ya? Kita lanjut. Ini alasannya. Ini penjelasan aku tadi. Partikel pun itu harus ditulis terpisah, teman-teman. Kecuali pada 12 kata hubung. Jadi selagi dia kata hubung, dan dia ditempel oleh partikel pun, dia harus digabung. Ada 12. Inisialnya itu ada 6. Ada A, ada B, ada K, ada M, ada S, sama ada W. Nah, jadi 12 kata itu ada apa aja? Ada adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan terakhir walaupun. Aduh, pusing banget ya dengarnya banyak kali kata punnya. Tapi ini 12 kata yang teman-teman tinggal hafalin 12 ini aja. Maka selain dari 12 ini, dia harus dipisah partikel punnya. Contoh kalimat yang dipisah itu apa sih? Misalnya, satu kali pun dia tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, itu dipisah semuanya. Satu kali pun gitu. Oke. Untuk partikel pun ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau misalnya ada yang masih keliru? Tadi ada yang on mic. Enggak? Ada yang mau ditanyain? Lebih tepatnya mau nanya tentang Oh, barengan ya. itu gimana Boleh, ya? boleh. Siapa dulu? Kenapa? Kendati lebih jelasnya itu apa ya artinya? Oh, kendatipun. Oke, kendatipun itu sama artinya kayak walaupun.
Kendati itu walau, sama gitu, walau. Jadi misalnya contoh kalimatnya, apa ya? Dia mendapatkan juara 1, kendati pun dia tidak belajar, gitu. Jadi dia dapat juara 1, padahal itu nggak belajar gitu. Jadi dia artinya tuh yang berlawanan, sama kayak kata walaupun, gitu. Terima kasih ya, Gimana? Kak. Oke. Tadi ada yang mau nanya lagi ya? Siapa tadi? Kak, kalau apapun itu dipisah atau enggak? Apapun. Oke, aku pernah cari ini karena aku juga sedikit keliru ya waktu itu. Aku waktu itu lihatnya apapun dipisah. Apapun yang kamu mau gitu, misalnya kalimatnya itu dipisah. Gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Karena dia nggak masuk yang 12 ini, jadi dia dipisah. Tapi kalau misalnya ada informasi tambahan, nanti aku perjelas lagi. Tapi sejauh ini nih, aku udah research gitu ya ceritanya. Itu dipisah. Selain 12 ini dipisah. Oke, ini nggak ada pertanyaan lagi. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Ini sedikit beda sama model pertanyaan sebelumnya. Teman-teman di sini perlu mencari konjungsi yang tepat untuk digunakan. Jadi aku kasih waktu 30 detik kayaknya bisa ya. Soalnya ini lebih simpel gitu, nggak perlu baca seluruh teksnya. 30 detik dari sekarang teman-teman bisa cari jawabannya. Oke, udah selesai 30 detiknya. Ada yang udah tahu nggak jawabannya? Atau mungkin perlu waktu tambahan? Ada yang tahu jawabannya? Ada E, C, E, C, C, C. Oke, ada yang lain mungkin? Banyak C ya kayaknya. Tapi ada E juga. A atau C? Oke, C. A atau C? C, oke. Ada yang spam nih, banyak banget kirim C-nya. Udah yakin banget nih ya kayaknya jawabannya C. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk pertanyaan ini, pertanyaannya modelnya tuh kayak gini, kita perlu ngapain sih? Yang pertama, kita harus tahu dia harusnya tuh benernya itu konjungsi antar kalimat atau intra kalimat. Karena kita lihat kalimat 8 itu kan di awal kalimat ya konjungsi letaknya. Kalimat 8. Jadi dia itu seharusnya antar kalimat atau intra kalimat. Ada yang berpendapat ini tuh seharusnya antar kalimat apa intra kalimat di kalimat 8. Oke, yang lain gimana? Itu tadi siapa? Lupa nge-mute kali ya. Antar, oke. Jadi benar ya, kalimat 8 ini tuh seharusnya menggunakan konjungsi antar kalimat. Karena kita udah lihat nih ciri-cirinya ada 2. Dia di awal kalimat dan udah dikasih tanda nih, udah dikasih koma gitu, udah ngebantu banget ini sebenarnya. Jadi kalau kita udah tahu dia konjungsi apa seharusnya, kita bisa menggunakan sistem eliminasi. Teman-teman pada opsi A sampai E itu nggak semuanya konjungsi antar kalimat. Ada konjungsi intra kalimat, yaitu pada pilihan A dan B. Jadi, pilihan A dan B ini itu kurang tepat. Karena sehingga dan meskipun itu adalah konjungsi intra kalimat. Jadi, kita nggak bisa taruh dia di awal. Gitu. Oke ya, sampai situ. Jadi, A dan B itu udah kita eliminasi. Udah nggak masuk lagi gitu. Sekarang kita lanjut ke pilihan C, D, E. Kalau kita baca kalimat 7 sama kalimat 8 nih, seharusnya lintas kementerian lembaga bersinergi menerapkan strategi pembangunan selaras dan harmonis. Titik-titik-titik.
talenta yang dimiliki Indonesia, termasuk para atlet Olimpiade, bisa dikelola di dalam negeri dengan baik. Kira-kira mereka itu menjelaskan, kalimat 8 ini menjelaskan kalimat 7, atau dia berlawanan, gitu. Karena dengan demikian dan oleh karena itu kan dia artinya mereka menjelaskan kan ya. Kalau kendati pun begitu, kayak yang sebelumnya aku jelaskan, itu artinya mereka berlawanan. Kira-kira konjungsi pada kalimat 8 itu harusnya mereka menjelaskan atau berlawanan. Ada yang mau berpendapat? Oke, ada yang bilang menjelaskan. Yang lain gimana? Atau mungkin masih kurang paham nih sama maksud konjungsinya. Oke, menjelaskan. Oke, benar banget ya. Jadi konjungsi pada kalimat 8 itu harusnya menjelaskan. Karena mereka nggak menyampaikan gagasan yang kayak bertolak belakang gitu. Jadi dengan menggunakan sistem eliminasi, kita udah tahu bukan D pilihannya. Jadi sayang sekali aku nggak ingat tadi ada yang jawab D apa enggak. Jadi pilihan D itu kurang tepat untuk di sini gitu. Tinggal pilihan C dan E. Mereka sama-sama konjungsi antar kalimat dan mereka sama-sama berfungsi untuk menjelaskan sesuatu. Kira-kira lebih cocok yang mana ya? Nah, ini tuh sebenarnya mirip banget. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya keliru di pilihan ini, itu nggak apa-apa banget gitu loh. Kita bisa belajar dari sini. Oke, aku bacain dulu ya. Seharusnya lintas kementerian atau lembaga bersinergi menerapkan strategi pembangunan selaras dan harmonis. Apakah itu sebuah sebab atau apakah itu sebuah pernyataan? Ini pertanyaan terakhirnya, apakah itu sebuah sebab atau apakah itu sebuah pernyataan? Kalimat 7 itu masuk ke sebab atau alasan terjadinya sesuatu atau dia masuk ke pernyataan. Ada yang tahu nggak? Pernyataan, Kak. Oke, pernyataan. Yang lain gimana? Oke, ada yang bilang sebab, ada yang bilang pernyataan. Sebab, Kak. Oke, ada yang bilang sebab. Yang lain gimana? Oke, masih sebab ya. Nggak apa-apa sih. kita belajar di sini. Oke, ada yang bilang pernyataan lagi, ada yang sebab lagi. Sebenarnya kalimat 7 itu masuk ke nungguin ya. Jadi itu masuk ke pernyataan gitu. Kenapa? Karena di sini ada tanda-tanda seharusnya. Seharusnya itu artinya itu tuh yang seharusnya gitu, yang sebenarnya, yang paling benar, yang diharapkan gitu. Jadi dia bukan suatu sebab karena dia belum terjadi gitu. Seharusnya lintas kementerian itu kayak gini sikapnya. Berarti itu tuh kan belum terjadi, bukan sebuah sebab, bukan sebuah alasan. Makanya pilihannya atau jawabannya benar untuk pertanyaan ini adalah C. Jadi benar banget tadi yang udah jawab C ya. Gitu. Kenapa dengan demikian? Di sini ada penjelasan di slide berikutnya. Jadi dengan demikian itu adalah konjungsi antar kalimat yang menyatakan konsekuensi. Jadi kalau misalnya ada pernyataan, nih pernyataan salah atau benar atau gimana gitu ya pernyataan, pokoknya setelah itu adalah bentuk konsekuensi, maka menggunakan konjungsi dengan demikian. Tapi kalau misalnya oleh karena itu, dia adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Syaratnya ada akibat adalah ada sebab. Kan nggak mungkin ada botol minum jatuh tanpa sebab gitu. Pasti kalau nggak angin, kalau nggak kesenggol gitu kan. Harus ada sebabnya. Nah, biasanya konjungsi oleh karena itu digunakan pada suatu hal yang udah terjadi. Gitu. Sedangkan pada kalimat 7, dia menyatakan seharusnya tuh mereka kayak gini. Berarti belum terjadi gitu kan. Belum terjadi apa yang mereka inginkan gitu. Makanya cocoknya kalimat C. Seharusnya lintas kementerian bersinergi menerapkan strategi berikut. Dengan demikian, talenta-talenta yang dimiliki Indonesia bisa dikelola di dalam negeri dengan baik. Oke, nyambung kan kalimatnya? Jadi dengan demikian itu digunakan untuk menyatakan konsekuensi dan biasanya digunakan pada hal-hal yang belum terjadi. Kalau oleh karena itu pada hal yang udah terjadi. Itu perbedaan yang paling jelas gitu antara dengan demikian sama oleh karena itu. Oke, sampai di sana ada yang pertanyaan nggak? Adik-adik mungkin ada pertanyaan mengenai, mungkin masih ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dijelasin ulang, boleh langsung di komen.
selagi nunggu misalnya kalau ada pertanyaan, aku jelasin 3 kata kunci ya. Ini bahasa baku. Yang pertama itu brilliant. Brilliant itu berasal dari bahasa Inggris, tapi tulisan asli di bahasa Inggrisnya itu L-nya 2 dan pakai T. Tapi kalau udah diserapkan di bahasa Indonesia, brilliant itu L-nya 1 dan nggak pakai T. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh simple banget teman-teman. Karena apa yang ditulis itu yang dibaca gitu. Kayak tulisan brilian itu, kayak ngapain sih L-nya ada 2, 1 aja cukup. Ngapain sih pakai T, kan nggak kebaca, yang dibaca kan cuma huruf N gitu. Makanya tulisan brilian ini L-nya dihapusin 1, T-nya dihapusin, jadi tinggalnya brilian, L-nya 1 dan nggak pakai T. Nah, kemudian yang kedua itu ada menteri. Mungkin karena kita sering sebutnya menteri ya, E yang di tengah itu nggak ada, karena kita baca cepat. Tapi sebenarnya benar itu adalah menteri, pakai E di tengahnya. Jadi kementerian, menteri, gitu. Ada huruf E. Kemudian atlet. Nah ini tuh sebenarnya yang sering dibingungin, apalagi pas UTBK. Karena dia mirip sama atlet, ada atlet pakai huruf I, ada atlet pakai huruf E. Yang benar itu atlet. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak perlu ngafal gitu, kita bisa pakai logika gitu. Misal pas ujian kita tiba-tiba ngeblank kan, kita cari kata panjangnya, kata yang versi lebih panjangan gitu. Misalnya kita pakai kata atletik. Teman-teman tahu atletik kan? Atletik itu kan ditulisnya pakai huruf E, atletik. Kan nggak ada orang yang nulis pakai atletik, itu nggak ada kan? Atletik. Jadi yang benar dipotong gitu, jadi pakai atlet. Nah, misalnya nih teman-teman apotek atau apotik. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak benernya itu apa? Apotek pakai E atau pakai I? Ada yang tahu nggak? Pakai E. Oke, benar banget pakai E. Caranya kita bisa tahu di apoteker gitu. Apoteker kan benar, tapi kita nggak ada sebutan untuk apotiker, itu nggak ada. Jadi apoteker, apotek itu benar pakai E. Nah, itu dia caranya untuk tahu bahasa baku di bahasa Indonesia. Oke? Kayaknya sampai sini nggak ada pertanyaan lagi. Kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan 5. Oke, ini pertanyaan 5. Bedanya dari pertanyaan sebelumnya, ini tuh nggak dikasih tahu, teman-teman. Konjungsi yang digunain itu apa. Jadi kita harus menganalisis sendiri. Aku kasih waktu 1 menit ya, karena ini lumayan panjang teksnya. Oke, sebelum lanjut, aku jawab pertanyaan dulu. Kalau praktik itu kata bakunya praktik ya, diambil dari kata praktikum. Aduh, oke. Bener nggak ini? Teman-teman ada yang tahu nggak? Benernya itu praktik apa praktikum? Siapa tahu ada yang udah tahu. Praktik. Oke, yang lain gimana? Nggak apa-apa, santai aja. Mungkin ada yang mau berpendapat. Yang lain ada yang tahu nggak teman-temannya di sini kita ngebantuin teman kita nih? Ada yang tahu mungkin? Pakai I ya, Kak? Oke, benar ya. Sebenarnya dari pertanyaan ini tuh lebih ke meyakinkan aja. Jadi benar, praktikum itu bisa kita merujuk ke praktikum. Jadi benar pakai I. Bentuk tidak bakunya itu praktek. Oke, jadi yang benar pakai I. Oke. Oh iya, ini buat teman-teman nih yang lagi mau ujian, misalnya ujian bahasa Indonesia, mau persiapan UTBK, atau ujian bahasa Indonesia di sekolah, di SMP, di SMA, teman-teman aku saranin download aplikasi KBBI. Itu aplikasi ngebantu banget asli. Jadi, udah ada yang jawab ya ternyata. Oke, jadi di aplikasi KBBI itu kita jadi sering gitu, kita lihat bahasa baku, kita jadi tahu bahasa baku yang benar itu seperti apa gitu. Biar lebih mudah aja, soalnya kalau buku kan berat ya, dan susah juga minjemnya. Tapi aplikasinya itu benar-benar ngebantu sih, bisa muat di HP dan memorinya nggak gede juga. Oke. Aku kasih tambahan 30 detik misalnya buat teman-teman yang belum cari jawabannya. Untuk pertanyaan 5 ini jawabannya apa? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab C. Oke, ada C. Yang lain gimana, teman-teman? Mungkin ada yang berpendapat lain. Penggunaan konjungsi yang salah.
Apakah C? Yakin gitu? Yakin? Aku jadi bikin ragu ya. Yang lain gimana nih? Rame nih di sini 35. Yang lain gimana? Ada pendapat lain mungkin? Oke, C. Yang lain gimana? Kalau ada yang berbeda pendapat, nggak usah takut mulai ya. Misalnya, aduh aku beda nih, males nulisnya gitu. Nggak apa-apa, tulis aja. Kita belajar kok di sini, bareng-bareng. C. C semua nih. Apa nggak ada yang lain? Satu suara ya semuanya. C. Yang lain gimana? Teman-teman yang lain, ayo di komen. Mungkin ada pendapat lain, nggak perlu ragu. Oke, nggak ada lagi nih ya kayaknya yang mau komen. Oke. Ini beneran nggak ada. Aku hitung deh, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas dari E deh, dari E. Kita bahas E, kalimat 8. Selain memperhatikan langkah, berjalan seharusnya dilakukan dengan tegap dan rileks. Karena nggak ada yang milih E, jadi benar ya, pilihan E itu konjungsinya udah benar. Kenapa? Karena kata selain, kan dia ingin membandingkan, jadi harus disebutin apa yang sedang dibandingkan dan apa bahan perbandingannya. Nih, jadi selain memperhatikan langkah, berjalan seharusnya begini gitu. Jadi dia sedang membandingkan langkah, nih memperhatikan langkah sama yang ini tegap rileks. Jadi udah benar komanya setelah kausa karena dia sedang membandingkan. Kemudian kita ke pilihan D. D itu kalimat 6. Selain itu, ini udah benar sih ya, udah pasti benar karena kita dari tadi udah bahas banget nih tentang kata selain itu. Udah benar ya komanya setelah konjungsi. Selain itu, contoh berjalan yang kurang baik adalah bla 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 bla. Kemudian kita ke pilihan B. Oke, biar pada kepo. Kita ke pilihan B dulu. Kalimat 4. Jika cara berjalan dilakukan dengan benar, seseorang akan mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih dari sekadar berjalan biasa. Konjungsinya apa ya? Jadi konjungsi yang digunakan di sini itu adalah kata jika. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, jika itu diikuti oleh klausa terlebih dahulu, baru ada komanya. Jadi ini udah benar. Tapi kok di sini nggak pakai maka, bukannya salah ya? Nggak, teman-teman. Jadi maka itu nggak harus dipasangkan selalu dengan jika. Jadi karena ini udah dipisahin sama koma, itu sebenarnya nggak harus pakai maka gitu. Jadi masih menyampaikan maksud yang sama. Gitu. Antara A sama C. Tadi aku lihat banyak banget yang jawab C gitu. Nggak ada yang jawab A nih ya. Siapa tahu nih aku kasih kesempatan terakhir. Yang mau jawab A, aku bolehin deh komen sekarang. Aku A deh Kak kayaknya. Nggak ada nih, nggak ada yang mau ganti jawaban mungkin? Nggak ada ya? Fix C. Oke, jadi jawabannya adalah oh my god, ini detik-detik terakhir, keren banget. Bener ya, siapa? Selamat. Bener, itu pilihan C. Pilihan A. Sorry, aku salah sebut. Pilihan A. Kenapa? Karena dia lengkap banget nih jawabannya. Karena ada kata dan bahkan. Dan itu konjungsi. Bahkan itu juga konjungsi. Konjungsi boleh ditambah konjungsi nggak deket-deket. Nggak boleh, teman-teman. Jadi konjungsi itu nggak boleh mubazir. Kita harus hemat-hemat gitu. Oke, jadi benar ya di sini. Dan bahkan itu harus dihapusin satunya. Tapi kita bahas dulu nih kalimat kelima. Kenapa benar? Karena di sini konjungsinya adalah dan. Dia sedang membandingkan apa sih? Dia sedang
menghubungkan apa sih? Dia sedang menghubungkan kaki kiri dan kaki kanan. Oke? Jadi karena cuma ada 2, dia nggak perlu pakai koma. Kecuali misalnya dia menghubungkan kaki kiri, kaki kanan, tangan kanan gitu misalnya. Nah, itu baru pakai koma. Tapi karena di sini yang dimaksud cuma ada 2, yaitu kaki kiri dan kaki kanan, jadi dia nggak pakai koma gitu. Jadi di sini tuh dia hapusin dannya, karena bahkan itu udah lengkap, udah cukup banget. Jadi hapusin A, maka pilihannya, hapusin dan, maka pilihannya A. Ada hubungan antara berjalan dengan bentuk kaki, postur tubuh, kesehatan, bahkan sampai mood seseorang. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Mungkin ini karena bentuk soalnya baru kali ya. Kalau tadi kan ditunjukin gitu konjungsinya apa. Di sini karena surprise gitu konjungsinya, jadi mungkin lupa, mungkin nggak keperhatiin konjungsinya gitu. Nggak keperhatiin, oh iya ada 2 di satu kalimat. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak kira-kira tentang materi kita hari ini? Seluruhnya, atau mungkin teman-teman ada soal dari sekolah gitu dan mau ditanyain sekarang, boleh? Oke, nggak ada pertanyaan? Aku hitung 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, akhirnya kelas kita selesai. Makasih semuanya. Makasih yang udah ikut jawab. Aduh, senang banget teman-teman hari ini antusias ngejawabin pertanyaannya. Nah, semoga teman-teman paham ya tentang materi konjungsi ini. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Makasih. Makasih semuanya. Makasih, Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih juga.